Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Arman Sadri dari kelas 3H Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris untuk membuat video dari tugas Ibu Asmara MPD mata kuliah Akidah Akhlak, dan saya akan menjelaskan tentang soal OTS yang telah diberikan oleh Ibu Asmara tadi. Baik, langsung saja. Menurut saudara, bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran akidah akhlak dengan tujuan dan standar kompetensi? Itu soal pertama. Jawabannya, media adalah dua konsep penting dalam komunikasi, merujuk pada entitas atau individu yang menghasilkan informasi seperti penulis, peneliti, atau organisasi sumber, bertanggung jawab atas keakuratan dan kredibilitas informasi yang disampaikan. Di sisi lain, adalah saluran atau alat yang digunakan untuk menyebar informasi dari sumber kepada penerima, contohnya termasuk buku, televisi, internet, dan media sosial. Hubungan antara sumber dan media adalah bahwa media berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan sumber dengan audiens. Sumber memberikan informasi yang akan disebarkan melalui media, sementara media harus mampu menyampaikan pesan tersebut dengan jelas dan efektif. Kualitas informasi yang diterima oleh audiens sangat bergantung pada kedua elemen ini. Keandalan sumber dan efektivitas media. Alat peraga adalah media yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep atau ide dalam pembelajaran seperti model, gambar, atau alat interaktif. Hubungannya dengan penilaian siswa sangat penting karena alat peraga dalam membantu memperjelas materi, memfasilitasi pemahaman, dan memberikan konteks yang lebih nyata. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah menunjukkan pemahaman mereka melalui aktivitas yang melibatkan alat peraga, sehingga penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan akurat. Soal yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang silabus dan ATP dan kurikulum, bagaimana hubungan keduanya, jelaskan dengan alasan. Itu soal nomor 2. Baik, silabus DP tahapan pembelajaran dan ATP aktivitas pembelajaran adalah komponen penting dalam kurikulum pendidikan. 1. Merupakan rencana pembelajaran yang merinci tujuan, materi, dan penilaian untuk suatu mata pelajaran dalam jangka waktu tertentu. Silabus memberikan panduan bagi guru dan siswa mengenai apa yang akan dipelajari. Yang kedua, tahapan pembelajaran menunjukkan langkah-langkah yang diambil dalam proses pembelajaran, mulai dari pengantar, eksplorasi, hingga penutup. TP membantu guru merencanakan interaksi dan metode yang digunakan dalam kelas. ATP, aktivitas pembela pembelajaran, merupakan aktivitas spesifik yang dilakukan oleh siswa selama pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam silabus. ATP mencakup berbagai metode seperti diskusi, praktikum, dan tugas. Hubungan antara kurikulum dan ketiganya. Kurikulum adalah kerangka keseluruhan yang mencakup tujuan pendidikan, konten, metode, dan evaluasi silabus. TP dan ATP adalah bagian dari kurikulum yang lebih luas, di mana silabus menetapkan apa yang diajarkan. TP menggambarkan
bagaimana proses pembelajaran berlangsung, dan ATP menyediakan rincian konkret tentang kegiatan siswa. Alasan hubungan ini penting adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran terstruktur dan terarah, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif. Dengan integrasi yang baik antara silabus TP dan ATP, siswa dapat lebih mudah memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang model dan metode serta apa hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Itu soal yang ketiga. Model dan metode adalah dua konsep penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sains, teknik, dan penelitian sosial. Model adalah representasi atau simulasi dari suatu sistem atau fenomena yang dirancang untuk memahami, menjelaskan, atau memprediksi perilaku sistem tersebut. Model dapat berupa matematis, grafis, atau konseptual. Metode di sisi lain seperti prosedur atau langkah-langkah sistematis yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu seperti pengumpulan data, analisis, atau pemecahan masalah. Metode mencakup teknik yang digunakan dalam penelitian atau eksperimen. Hubungan antara model dan metode terletak pada fungsinya. Dalam proses penelitian atau pengembangan, model sering digunakan dalam metode untuk menguji hipotesis, memprediksi hasil, atau menganalisis data. Sebaliknya, metode yang efektif dalam meningkatkan keakuratan dan relevansi model yang dibangun. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Soal yang keempat, apa perbedaan sumber dan media serta bagaimana hubungan keduanya? Dan jelaskan dengan alasan. Sumber dan media adalah dua konsep penting dalam komunikasi. Sumber merujuk pada entitas atau individu yang menghasilkan informasi, seperti penulis, peneliti, atau organisasi. Sumber bertanggung jawab atas keakuratan dan kredibilitas informasi yang disampaikan. Media di sisi lain adalah saluran atau alat yang digunakan untuk menyebarkan informasi dari sumber kepada penerima. Contohnya termasuk buku, televisi, internet, dan media sosial, dan lain-lain. Hubungan antara sumber dan media adalah bahwa media berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan sumber dengan audiens. Sumber memberikan informasi yang akan disebarkan melalui media, sementara media harus mampu menyampaikan pesan tersebut dengan jelas dan efektif. Kualitas informasi yang diterima oleh audiens sangat bergantung pada kedua elemen ini, keandalan sumber dan aktivitas media. Yang kelima, apa yang kamu ketahui tentang alat praga dan bagaimana hubungannya dengan penilaian siswa? Jelaskan dengan alasan. Itu soal yang kelima. Baik, jawabannya adalah alat praga adalah media yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep atau ide dalam pembelajaran seperti model, gambar, atau alat interaktif. Hubungannya dengan penilaian siswa sangat penting, karena alat peraga dapat membantu memperjelas materi, memfasilitasi pemahaman, dan memberikan konteks yang lebih nyata. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah menunjukkan pemahaman mereka melalui aktivitas yang melibatkan alat peraga, sehingga penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan akurat.
Sekian penjelasan dari saya yang telah memperjelaskan dari 5 soal tadi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.